dan ilmunya bisa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan ketua dipimpin doanya. Baiklah, untuk memulai pembelajaran marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Oke anak-anak ibu semuanya, mohon perhatiannya semuanya. Jadi sebelum ibu mulai, ada yang tidak hadir hari ini? Ada Bu. Siapa? Dinda. Dinda? Ya. Dinda saja, sisanya hadir semua? Hadir. Alhamdulillah. Nah, minggu lalu kita udah belajar tentang idgham biguna dan idgham bilaguna. Ada yang masih ingat cara bacanya? Katakan. Ya, Bara? Idgham biguna dibaca berdengung. Ya. Kalau bilaguna dia tidak berdengung. Huruf-hurufnya masih ingat? Kalau idgham biguna ya, mim, nun dan wawu. Kalau idgham bilaguna lam dan ra. Oke, berarti yang lain masih ingat materi kita minggu lalu? Nah, alhamdulillah. Nah, karena hukum nun sukun dan tanwin itu bukan hanya di idgham bilaguna dan idgham biguna, hari ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu mengenai hukum ikhfa. Ada yang tahu ikhfa itu apa? Samar-samar. Samar-samar. Oke. Oke, jadi ikhfa itu artinya sama. Nah, sebelum Ibu lanjutkan penjelasan, jadi Ibu harap setelah pembelajaran hari ini, Ibu harapkan anak-anak Ibu semua bisa menjelaskan mengenai ikhfa, paham tentang ikhfa, bisa tahu huruf-huruf ikhfa itu apa aja. Kemudian yang paling penting adalah anak-anak Ibu semua bisa membacakan, mengaplikasikan dan mengimplementasikan bacaan ikhfa sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Oke. Jadi kita lanjut ya pembahasan kita. Nah, tadi Syifa bilang ikhfa itu samar. Samar ini apa ya? Samar. Oke. Kenapa ikhfa itu samar? Ada yang tahu? Enggak, Bu, lupa. Lupa udah belajar ya. Kita sebelum kita jelaskan ini, Ibu kasih tahu dulu huruf-huruf ikhfa itu ada 15. Hurufnya ada ta, sa, jim, dal, da, zai, sin, shin, shod, dot, qaf, dha, fa, qaf, kaf. Nah, kenapa ikhfa ini aslinya sama atau dibaca sama? Karena nun sukun, makhraj nun sukun ke huruf-huruf ikhfa ini agak sedikit agak sedikit berjauhan. Jadi nggak bisa kalau misalnya harus dijelaskan, makanya dibacanya samar. Misalnya nun itu kan di ujung lidah, ketemu dengan ta, maka harus dibaca anta bukan anta. Itu contoh ya. Oke. Sampai sini ada yang paham? Ada yang ditanyakan? Lanjut. Oke. Yang di belakang kenapa? Paham? Enggak, Bu. Jadi, Paham, Bu? coba dijelaskan lagi tadi Pak itu apa? Oh, ikhfa itu dibacanya sama-sama. Huruf-hurufnya ada berapa? 15. Coba disebutkan.
Contohnya, coba perhatikan semuanya. Di sini ada nun sukun, karena kita hari ini belajar tentang nun sukun. Bertemu dengan ta. Ta ini adalah salah satu huruf ifa. Maka dibacanya sama. Coba dibaca sama nun sukunnya. Milta, milta itu samar. Nah, ibu tadi apakah ada dengungnya? Coba kalian baca. Milta, apakah ada suara yang keluar dari lubang hidung? Ada. Oke, berarti ifa selain dibaca samar itu harus ada dengungnya. Meskipun dengungnya itu tidak dalam idgham biguna. Jadi perlu diperhatikan bahwa ifa itu perlu adanya dengung. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham? Huruf-hurufnya udah tahu? Oke, sekarang ibu kasih waktu 3 menit. Kalian pada bawa Quran kan? Ibu kasih waktu 3 menit. Kalian cari satu contoh ifa. Setelah itu ibu akan tunjuk satu orang untuk tuliskan contoh ifa yang didapatkan ke depan. Ya, Kasih waktu 3 menit, silakan. Tadi ada hadir Adinda ya? Iya ibu. Dede bolos, Bu. Adinda keterangannya tadi sakit ya? Iya, Bu. Iya, silakan. Siapa yang telat? Ada yang baru datang ya? Iya, Bu. Cuma silakan masuk. Cuma ngintip. Salsa masuk aja. Masuk teman-teman. Mungkin malu, Bu, kapan telat. Yang lain dicari ya contohnya ya. Iya, Bu. Bisa dicerut, Bu. Iya, masuk Caca. Caca sama Melda kenapa telat? Makan dulu. Sekarang jam berapa ya? Kita belajarnya jam 9. Sekarang udah jam 10. Masuk dulu kelas aja. Oke, nggak apa-apa. Lain kali jangan telat lagi ya. Oke, sisa waktu 1 menit lagi. Oke, waktunya habis. Sudah dapat semua contoh, Iva? Sudah, Bu. Ibu tunjuk atau mau angkat tangan sendiri buat tulis contoh Iva ke depan. Ada yang angkat tangan? Sukarela? Oke, juga silakan. Indri, kenapa telat Indri? Boleh saya bawa? Silakan ditanya. Maaf, Ibu. Ya, lain kali jangan telat lagi ya. Di sini. Yang lain perhatikan ya. Ya, Bu. Boleh? Tuliskan suratnya dan ayatnya. Coba Syifa dibaca. Mingkuli. Perhatikan yang lain bacanya gimana? Mingkuli. Lihat tulisan Syifa di depan. Kalau nggak lihat, silakan dibuka Qurannya di surat Al-Qamar ayat 49. Mingkuli. Ini betul nggak, Iva? Betul. Ada yang menjelaskan alasannya? Arif, coba jelasin Arif. Ya, Bu. Coba maju ke depan Arif. Kita lihat ya, apakah ini betul contoh Iva atau salah. Kenapa mingkuli ini kata Syifa Iva?
Karena nun sukun bertemu huruf kaf, karena kaf itu termasuk huruf ikhfa. Jadi dibaca samar dengan dengung. Oke, beri aplaus untuk Syifa dan Adi. Oke. Ibu rasa sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, udah paham semua. Ibu rasa semuanya udah paham ya. Jadi intinya ikhfa itu samar. Samarnya kenapa? Samar yang dibaca samar adalah nun sukun. Nun sukun ini yang harus dibaca samar ke huruf ta. Karena makhraj nun sukun dan ta itu berdekatan, maka harus dibaca samar. Dan ingat, perlu digarisbawahi bahwa ikhfa itu perlu adanya dengung, walaupun tidak sejelas idgham biguna. Dan huruf-hurufnya ada 15. Tugas kalian untuk minggu depan, ibu mau kalian buat cari 3 contoh ikhfa dan tuliskan nama surah dan ayatnya. Minggu depan dikumpul. Mungkin hanya ini materi kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi telat, minggu depan jangan telat lagi ya, ibu tandain. Indri, Milda, dan Caca. Siap. Oke, pamit ya. Terima kasih, Bu.